3 hari kemudian, halaman samping mansion saat ini sedang ramai oleh orang-orang yang ikut memeriahkan pesta ulang tahun Daryl. Sebuah pesta yang sederhana yang dikemas dalam bentuk acara makan malam bersama. Tamu yang diundang malam ini hanya Mama Marissa, Tuan Emir, Mika, dan Fadil yang datang didampingi oleh mamanya. Kue ulang tahun dan nasi tumpeng sudah tersaji di sana. Selain itu, berbagai hidangan makanan lainnya juga tersaji di meja prasmanan. Hidangan beberapa jenis kue, buah, dan minuman aneka warna juga turut melengkapi di meja itu. Tuan Sean tidak takut makanan itu akan mubazir karena pelayan di mansion ini cukup banyak. Merekalah nantinya yang akan menghabiskan semua makanan. Sonny, Daryl, dan istrinya mana? Tanya Tuan Sean. Pasalnya Kenzo dan Cyril sudah dari tadi di sini, tetapi Alea dan Daryl belum juga datang. Itu mereka, ucap Papa Emir. Tampak Alea dan Daryl melangkah ke tempat acara pesta dengan rambut yang masih basah. Mas, gara-gara kamu minta jatah jam segini, aku jadi tidak sempat lagi mengeringkan rambut, rutu Alea saat melangkah ke tempat acara. Namanya juga lagi ulang tahun, jadi kamu harus memenuhi apapun kemauan Mas, saudara, dengan tersenyum penuh kemenangan. Selamat malam Tuan, ucap seorang security. Ada apa? Tanya Daryl. Barusan ada yang mengantar paket ini. Saya lihat di sini tertulis nama Bapak, ucap security itu sambil menyerahkan sebuah kotak kecil pada Daryl. Dari siapa Mas? Tanya Alea saat melihat Daryl mencari nama si pengirim. Tidak ada nama pengirimnya. Coba dibuka sekarang. Takutnya ada apa-apa dengan kotak itu, seru Tuan Sean. Daryl mengangguk. Pria itu langsung membuka pembungkus kotak itu, lalu membuka penutup kotak. Daryl langsung mengambil benda yang ada di dalam kotak. Benda itu berupa dasi. Selain dasi, di kotak itu juga ada selembar kertas yang dilipat kecil. Daryl mengangkat dasi itu. Dia menatap motif dasi yang menurutnya sangat bagus, sesuai dengan seleranya, mulai dari warna dan motifnya juga sangat sesuai sekali dengan seleranya. Bahkan dasi pilihan istrinya saja masih kalah bagus dibanding yang ini. Kado dari siapa Nak? Tanya Mama Marissa. Tidak ada nama pengirimnya di kotak kemasan, tetapi ada kertas di dalam kotak ini. Mungkin pengirimnya menulis di sini, saudara. Pengirimnya sudah pasti orang yang tahu kamu tinggal di sini. Padahal mansion ini sangat terjaga privasinya. Memangnya selain kita, apa ada orang lain yang tahu dengan mansion ini? Tanya ayah Sean menyelidik. Biarkan istriku membaca kertas ini dulu ya, saudara, sambil melihat Alea membuka lipatan kertas. Dear Papa Siren. Alea tak sanggup lagi untuk membacanya. Kalimat yang ada di dalam kertas itu begitu menggores hatinya. Daryl yang penasaran langsung mengambil alih kertas itu, lalu ia membacanya dalam hati. Tak lama setelah itu kertas yang ada di tangannya langsung dia remas sekuat tenaga. Kemudian Daryl mengambil kotak kado itu dan melangkah ke arah tong sampah, lalu membuang dasi itu bersama dengan kotak kado. Melihat tindakan Daryl seperti itu membuat orang-orang yang ada di sana bingung. Belum lagi melihat raut wajah Alea yang mendadak berubah, berbeda dengan sebelum kedatangan kado itu. Ada apa dengan kado itu Nak? Siapa yang mengirim kado itu? Tanya Ibu Yasmin. Nanti saja kita bahas Bu. Aku tidak ingin gara-gara kado itu acara kita jadi rusak. Daryl mendekati istrinya. Pria itu berbisik. Tidak usah dipikirkan sayang, Mas sudah capek berurusan dengan wanita itu. Andai tidak ada Siren dan dia bukan kakak kamu, pasti Mas akan menyuruh orang untuk melenyapkannya. Alea mengikuti suaminya melangkah ke arah meja yang paling depan, yang mana di meja itu terdapat kue ulang tahun dan nasi tumpeng. Seorang tukang kebun yang bernama Pak Abbas malam ini diminta oleh Daryl untuk memimpin doa. Pria yang malam ini mengenakan baju koko berwarna putih pemberian Alea itu mulai melakukan tugasnya. Amin, ucap orang-orang yang ada di sana saat doa selesai dibacakan.
Tuan, saya mau kembali ke belakang, ucap pria berusia 45 tahun itu sambil beranjak dari duduknya. Pak Abbas, tetap di sini, tidak usah merasa sungkan, ucap Darel. Iya Pak Abbas, di sini saja ikut merayakan ulang tahun anak saya, timpal Tuan Sean. Tukang kebun itu kembali duduk di kursinya. Iya, menurut terhadap apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tampak Bu Elin menatap tidak suka pada Mika. Dia adalah wanita yang menurutnya hanya seorang pengasuh siren. Fadil, kamu di sini saja biar mama yang mengambilkan makanan untuk kamu, ucap Bu Elin sambil beranjak dari duduknya. Di meja prasmanan saat ini ada Mika dan Siren. Ia membantu Siren mengambil makanan. Siren pasti mau paha ayam, iya kan? Tanya Mika sambil menunjukkan paha ayam pada anak majikannya. Iya Tante Siren mau mie juga, tanya gadis itu lagi. Siren hanya mengangguk saja. Mika gegas mengambil mie sekaligus pentol dan sosis yang ada di mangkuk capcay. Bisa cepet nggak? Desak Bu Elin. Ia menatap kesal ke arah Mika. Iya Tante. Mika langsung menuntun tangan Siren ke meja makan. Setelah Siren duduk di tempatnya, Mika langsung menghampiri Fadil. Sudah beberapa hari ini ia tidak melihat Fadil. Ia tidak bisa menghubungi pria itu. Bagaimana keadaan kamu, Kak? Tanya Mika, netranya sambil mengawasi ke arah Mama Fadil yang masih berdiri di depan meja prasmanan. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan keadaan kamu? Alhamdulillah aku juga baik, saut Mika sambil menatap ke arah Bu Elin yang sudah selesai mengambil makanan. Sudah dulu ya, Kak. Mika langsung menjauhi Fadil. Iya, kemudian melangkah ke meja prasmanan. Awalnya setelah mengambil makanan untuk Siren, dia akan mengambil makanannya juga. Tetapi karena ada Mama Fadil di belakangnya, ia terpaksa mengalah. Setelah acara selesai, Mama Marisa tidak langsung pulang. Wanita itu menarik tangan Alea ke teras samping. Ada apa, Ma? Al, katakan pada Mama siapa pengirim kado itu. Apa itu Monica? Tebak Mama Marisa. Wanita itu sudah lama mencurigai hubungan Alea dan Monica yang mendadak renggang sebelum kejadian Monica memarahi Siren. Kenapa Mama menebak kalau pelakunya itu adalah Kak Monica? Al, Mama sama seperti Darel sudah tahu bagaimana sifat Monica. Meskipun dia memiliki hubungan darah dengan kamu, tetap saja Mama tidak mempercayainya. Alea mendesah pelan. Aku tidak habis pikir, Mah, kenapa Kak Monica tega melakukan ini. Seolah-olah aku telah mengambil Mas Darel dari dia, terus dia ingin mengambil Mas Darel kembali. Al, bagaimana kalau besok kita ke rumah Monica? Iya, Ma, aku memang berencana mau ke sana. Kalau Mama mau ikut, besok kita ke sana saat Siren masih di sekolah, saut Alea. Mama Marisa mengangguk setuju. Pukul 9, mobil Mika sudah parkir di halaman rumah sederhana milik Monica. Saat keluar dari mobil, Mama Marisa terkejut melihat rumah Monica yang sangat jauh sekali dari kesan mewah, bertolak belakang dengan gaya hidup Monica selama ini. Sebenarnya ia malas bertemu dengan mantan menantunya itu. Namun, karena kado ulang tahun itu membuatnya hari ini menapakkan kaki di tempat ini. Tampak Vina keluar dari dalam rumah. Wanita itu sangat mengenali mobil Mika. Vina masih bekerja di rumah Monica karena hingga saat ini Monica masih duduk di kursi roda. Selamat pagi Bu Alea, Bu Mika, sapa Vina. Wanita itu hanya menganggukkan kepala saja pada Mama Marisa karena ia tidak kenal dengan istri Tuan Emir. Kak Monik ada di mana? Ada di dalam kamar, Bu. Sebentar saya akan panggilkan. Alea, Mika dan Mama Marisa kemudian masuk melangkah ke sofa ruang tamu. Beberapa saat kemudian, Monica keluar dari kamar dengan duduk di kursi roda. Di belakangnya ada Vina yang mendorong kursi roda itu. Mau apa kalian kesini? Monica, kamu ini sudah membuat teguran dari Allah. Kamu ini sudah mendapat teguran dari Allah, sudah dibuat lumpuh seperti ini, tetapi masih saja belum berubah, geram Mama Marisa. Apa maksud kakak memberi kado itu pada Mas Darel? Timpal Alea juga dengan geramnya. Kenapa?
Apa salah kalau aku memberi kado untuk pria yang sudah memberiku seorang anak? Tanya Monica. Kamu tenang saja, Al. Aku tidak akan mengambil suami kamu. Kita kan bersaudara. Aku tidak percaya lagi dengan kata-kata kamu. Tindakan yang kamu lakukan tidak mencerminkan sebagai seorang saudara. Padahal kurang baik apa aku sama kakak. Aku sudah membantu memperkenalkan Siren. Saat kena musibah pun, aku masih membantu memperbaiki mobil dan mengirim Mbak Vina ke sini. Aku tidak butuh balasan dari kakak atas semua itu. Aku hanya minta jangan pernah mengganggu rumah tanggaku dengan Mas Darel, atau aku tidak akan pernah peduli lagi dengan kakak. Setelah memberikan ancaman pada Monica, Alea langsung keluar dari rumah kakaknya yang diikuti juga oleh Mika. Monica, harusnya kamu sadar diri terhadap apa yang menimpa kamu saat ini. Kehidupan kamu yang seperti ini, kondisi kesehatan kamu yang seperti ini adalah hukuman atas tindakan buruk kamu di masa lalu dan di masa sekarang. Memang lebih baik kamu cacat seperti ini supaya kamu punya keterbatasan untuk memenuhi ambisi kamu. Papar Mama Marissa. Pergi keluar, pekik Monica sambil menutup kedua telinganya. Mama Marissa melangkah keluar rumah sambil tersenyum puas. Meskipun ia tidak menyakiti fisiknya, setidaknya ia sudah puas melontarkan kalimat itu pada Monica. Wanita itu langsung masuk ke dalam mobil. Al, hingga saat ini aku masih penasaran dengan tulisan yang ada di kado itu, ucap Mika saat mobil sudah ia bawa keluar dari halaman rumah Monica. Aku sudah lupa dengan kalimatnya. Intinya Kak Monik bilang dia masih mengingat ulang tahun Mas Darel. Dulu saat baru menikah juga dia pernah memberi kado ulang tahun berupa dasi. Katanya dia sangat tahu dengan dasi kesukaan Mas Darel. Kesimpulannya Kak Monik mencoba membangkitkan kenangan manisnya bersama Mas Darel. Kalau aku jadi kamu, Al, lebih baik aku tarik saja Mbak Vina dari rumahnya. Biarin Mbak Monica kesusahan di rumah. Iya, Al, Mama juga sepemikiran dengan Mika. Untuk apa kamu berbuat baik sama dia, sedangkan dia membalasnya dengan menjahati kamu? Mama Marissa mendukung ucapan Mika. Alea menghela nafas sebentar lalu membuangnya. Aku juga maunya seperti itu, tetapi kadang aku teringat dengan kalung liontin yang sama. Aku dilahirkan di rahim yang sama. Andai saja aku dan Kak Monik tidak pernah terpisah, pasti hubungan kami tidak seperti ini. Al, mungkin beda ceritanya kalau kamu statusnya bukan istri Pak Darel. Pasti antara kamu dan Mbak Monik akan saling menyayangi karena kalian adalah saudara yang terpisah sejak kecil. Iya benar, Mama juga berpikir seperti itu. Mata dan hatinya Monica sudah ditutupi oleh ambisi, sehingga dia tidak melihat siapa yang dia sakiti saat ingin menggapai ambisinya. Malam harinya, Alea memberitahukan tentang pertemuan singkatnya dengan Monica. Wanita itu menceritakan pada suaminya bahwa ia telah memberikan ancaman pada kakaknya. Sayang, tidak ada gunanya kamu mengancam dia. Wanita itu tidak akan berubah. Rencananya besok aku akan menyuruh Vina keluar dari rumah kakakmu. Kenapa, Mas? Tanya Alea lirih. Seolah dia masih ada rasa kemanusiaan terhadap Monica. Itu hukuman buat dia karena tidak pernah menghargai kebaikan kamu selama ini. Jadi kali ini kamu harus mendukung tindakan Mas, ucap Darel tegas. Selama ini dia berpikir apapun tindakan yang dia lakukan, kamu masih tetap baik sama dia. Buktinya kamu masih membantunya memperbaiki mobilnya, mengirimkan seorang perawat juga. Makanya dia berani bertindak semena-mena dengan kamu karena dia yakin kamu tidak akan membalasnya. Iya deh Mas, terserah kamu. Lagi pula di sana sudah ada ART juga, saut Alea. Malam ini Mika pergi ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan dapur dan kamar mandi. Semenjak dirinya sakit, semenjak itu juga dia selalu beli makanan di luar. Rencananya mulai besok pagi ia akan mulai memasak sendiri. Mika sudah terbiasa mengurus dirinya sendiri. Dia lebih senang hidup mandiri karena dari kecil ia selalu mendapat perlakuan tidak baik dari ibu dan adik tirinya. Ketika sudah lulus SMA, dia langsung merantau ke kota karena dia sudah merasa jenuh
hidup di bawah tekanan ibu dan adik tirinya. Bukannya ia takut, hanya saja Mika tidak ingin kesehatan ayahnya terganggu karena terlalu sering melihat Mika bertengkar dengan ibu dan adik tiri. Sesampainya di apartemen, Mika terkejut saat melihat Fadil berdiri di ambang pintu. Gadis itu mengira Fadil masih ada di rumah orang tuanya. "Kamu dari mana, Mik?" "Dari supermarket, habis belanja bulanan," saut Mika sambil mengeluarkan kartu akses dari dalam tasnya. Setelah pintu terbuka, Mika langsung mengangkat 2 kantong plastik yang tergeletak di lantai. Andai tidak sedang cedera, pasti Fadil yang akan mengangkat barang itu. "Apa boleh aku masuk?" tanya Fadil saat berdiri di ambang pintu. "Iya." Mika meletakkan makanan yang sudah dibelinya di atas meja. "Sudah makan belum?" tanya Mika. "Belum." Mika hanya membeli 1 bungkus nasi goreng dan martabak telur saja. "Aku nggak tahu kalau kamu kesini, makanya cuma beli 1. "Nggak apa-apa, aku gampang kok. Nanti pesan online," saut Fadil sambil melangkah ke arah meja makan. "Kamu kenapa tidak galak seperti dulu?"